Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harga pokok atau penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Di video kali ini kita fokus terlebih dahulu untuk harga pokok atas produk bersama. Di mana setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan bagaimana pengertian dan karakteristik produk bersama, dan juga metode alokasi untuk biaya gabungan. Perusahaan manufaktur perlu mengetahui harga pokok dari produk yang diproduksi untuk berbagai alasan dan keperluan. Berikut ini adalah berbagai alasan mengapa perusahaan perlu mengetahui harga pokok dari produk yang dihasilkan. Pertama, harga pokok produk diperlukan untuk melaporkan nilai persediaan barang jadi dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, harga pokok produk terkadang dijadikan sebagai dasar dalam penentuan harga jual produk. Jika perusahaan menggunakan metode penentuan harga berdasarkan biaya produk ditambahkan dengan keuntungan tertentu, maka perhitungan harga pokok produk yang tidak akurat dapat menghasilkan harga jual produk yang juga tidak akurat. Dan yang ketiga, perusahaan perlu mengetahui harga pokok produk untuk keperluan pengendalian. Harga pokok produk dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui tentang efisiensi dari kegiatan produksinya. Aktivitas pengendalian dilakukan dengan membandingkan harga pokok produk yang sebenarnya dengan harga pokok produk standar atau harga pokok produk yang dianggarkan. Hal yang paling penting adalah bagaimana biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dapat dialokasikan kepada produk-produk yang dihasilkan pada waktu atau titik pisah. Kendati hanya dapat dilakukan dengan cara atau metode yang pemilihannya diserahkan kepada manajemen perusahaan. Dalam proses atau serangkaian proses yang sama, biasanya dapat dihasilkan dua kelompok produk, yaitu produk bersama dan produk sampingan. Apa bedanya? Produk bersama adalah dua produk atau lebih yang dihasilkan secara simultan dari suatu proses produksi atau melalui serangkaian proses produksi tertentu, di mana masing-masing produk mempunyai nilai penjualan yang relatif besar. Atau berarti proses yang relatif besar atau berarti, ya. Jadi ada produk A, ya, ada produk B, ada produk C. Oke, ini nilainya sama-sama besar, ya. Bedanya dengan produk sampingan, produk bersama, ya, diproses secara bersama-sama, tetapi menghasilkan produk yang mempunyai nilai penjualan yang relatif lebih kecil. Misal ada dua produk, ada A, ada B. A yang mempunyai nilai yang lebih besar, B nilainya relatif lebih kecil. Nah, ini yang disebut dengan produk sampingan.
Kita bedakan berdasarkan karakteristik produk. Kalau produk bersama, melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan, sesuai dengan tujuan produksi. Kalau produk sampingan, ya, tidak ditujukan untuk menghasilkan produk tersebut. Kalau lihat dari nilai penjualan, relatif besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan. Kalau produk sampingan, ya, nilai penjualannya relatif kecil. Produk bersama dihasilkan dalam jumlah yang besar, kalau produk sampingan jumlahnya sedikit. Produk bersama memerlukan pengolahan yang lebih lanjut. Tapi kalau produk sampingan, kadangkala tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Produk bersama tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk yang lain. Kalau produk sampingan tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Perbedaan utamanya, ya, sebenarnya adalah kalau produk bersama, nilai penjualannya lebih besar intinya itu dibandingkan dengan produk sampingan. Biaya bersama dan titik pisah. Produk yang dihasilkan secara simultan dalam suatu proses dapat digolongkan dalam dua kelompok besar, yakni produk bersama dan produk sampingan setelah mencapai waktu atau titik pisah. Biaya-biaya yang terjadi atau dikeluarkan sampai dengan titik pisah disebut dengan biaya bersama. Lalu apa pengertian titik pisah? Titik pemisahan yang menghasilkan beberapa produk utama dan produk sampingan. Biaya bersama, ya, biaya ya, atau definisinya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan titik pisah tersebut. Bisa saya ilustrasikan? Di sini ada bahan baku. Berupa ayam potong. Di sini ada proses bersama. Di mana setelah proses titik pisah, ya, proses bersama ini dikeluarkan biaya-biaya berupa bahan baku langsung, berupa tenaga kerja langsung, dan juga yang pasti ada BOP. Setelah melewati titik pisah, ternyata akan dihasilkan dua produk utama, yaitu daging ayam dada, lalu daging ayam kembali, berupa paha atas, dan ada produk sampingan. Apa produk sampingannya? Yaitu jeroan. Dua produk utama, ini produk utama, dan produk sampingan
dapat dijual setelah melalui titik pisah, namun juga dapat diproses lebih lanjut secara terpisah sebelum dijual kepada para pelanggan. Ada 3 metode, yaitu metode untuk produk bersama dalam mengalokasikan biaya bersama tersebut ke produk-produk utama. Pertama adalah metode nilai pasar, yang kedua metode unit fisik atau metode biaya per unit rata-rata, yang ketiga adalah metode biaya per unit rata-rata tertimbang. Metode nilai pasar banyak digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama ke berbagai jenis produk yang dihasilkan melalui proses bersama. Dasar pemikirannya adalah terdapat hubungan yang erat antara biaya dan harga jual. Tinggi rendahnya harga jual bergantung pada kemampuan dari masing-masing jenis produk dalam menyerap biaya bersama. Dipecah menjadi dua, yaitu metode alokasi saat harga jual atau nilai pasar produk-produk utama yang telah diketahui saat titik pisah. Yang kedua, metode alokasi saat harga jual produk-produk utama tidak diketahui saat titik pisah. Yang pertama dulu kita bahas, yaitu nilai pasar produk bersama diketahui pada saat titik pisah, di mana metode ini mengalokasikan biaya bersama kepada berbagai produk utama atas dasar nilai pasar relatif dari masing-masing produk. Dengan demikian, semua produk akan memperoleh laba bruto dengan persentase yang sama terhadap penjualan. Contoh, PT Berjaya Raya memproduksi 3 produk utama yang melalui proses secara bersama. Ada produk A, produk B, dan produk C. Jumlah biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga produk tersebut adalah 960 juta. Berikut ini adalah data produksi dan nilai pasar dari ketiga produk tersebut pada titik pisah. Ada produk A, B, C, di mana A produksinya 60.000 unit, nilai pasarnya Rp30.000. B produksinya 90.000, nilai pasar atau harga jualnya per unit saat titik pisah 36.000, dan C produksinya 90.000, di mana nilai pasarnya adalah 24.000. Langsung saja di sini, ya. Yang pertama kita cari adalah total nilai pasar. Produk A yaitu 60.000 dikali dengan nilai pasarnya, maka dapatlah 1.800.000.000. Produk B 90.000 dikali dengan 36.000, dapatlah 3.240.000.000. Dan C 90.000 dikali 24.000, dapatlah 2.160.000.000. Yang kedua adalah mencari nilai pasar relatif, yaitu dengan mencari persentasenya. Untuk produk A, 1.800.000.000 dibagi dengan 7.200.000.000, dapatlah 25%. Yang B, 3.240.000.000 dibagi dengan 7.200.000.000, maka dapatlah 45%. Yang C, 2.160.000.000 dibagi dengan 7.200.000.000, maka dapatlah 30%. Maka setelah kita tahu nilai pasar relatif, kita menghitung alokasi biaya bersama. Tadi biaya bersamanya itu berapa? Yaitu 960 juta. Maka untuk produk A, 25% kali 960 juta dapatlah 240 juta. Yang B, 45% kali 432 juta. 45% kali 960 juta dapatlah 432.
30% kali 960 juta, dapatlah 288 juta. Sehingga ketika kita totalkan, maka hasilnya harus sama, yaitu sebesar 960 juta rupiah. Ada keterangan di sini, hasil penjumlahan nilai pasar relatif harus 100%. Ini step-stepnya atau langkah-langkahnya, silakan bisa kalian baca. Ya. Yang kedua adalah metode alokasi saat harga jual produk utama tidak diketahui saat titik pisah. Jika pada saat titik pisah, semua produk bersama tidak diketahui nilai pasarnya, atau harga jualnya karena masih harus diolah lebih lanjut, menjadi barang jadi sesuai yang diinginkan oleh perusahaan, maka biaya bersama dialokasikan dengan menggunakan nilai pasar hipotesis pada titik pisah, di mana rumusnya adalah nilai pasar barang jadi dikurangi dengan tambahan biaya pengolahan lebih lanjut. Masih dengan contoh yang sama, ya. Di sini ada harga barang jual per unit, barang jadi, A-nya 60.000, B 48.000, dan C 42.000. Sementara ada juga biaya pengolahan lebih lanjut, di mana A biayanya adalah 150 juta, B 180 juta, dan C 60 juta rupiah. Oke. Yang pertama, kita hitung total nilai pasar, yaitu B kali C. Yang A berarti 60.000 kali 60.000, dapatlah 3.600.000 juta. Ini kurang titik. Yang B, 90.000 kali 48.000, maka dapatlah 4.320.000 juta. Dan yang C, dapatlah 3.780.000 juta. Ditotalkan, maka hasilnya adalah 11.700.000 juta. Berikutnya adalah kita mencari nilai pasar hipotesis dengan cara total nilai pasar dikurangi dengan biaya pengolahan. Untuk produk A, 3.600.000 juta dikurangi 150 juta, maka dapatlah 3.450 juta. Yang B, 4.140 juta, dan yang C, 3.660 juta. Kita totalkan, maka hasilnya adalah 11.250 juta. Nilai pasar hipotesis relatif, ya, untuk produk A katanya dapatnya 30,66%. 30,66% itu didapat dari 3.450 juta dibagi 11.250 juta dikali 100%. Maka dapatlah 30,66%. Yang B 36,80%. Yang C 32,54%. Lalu, ini tadi yang ketiga. Yang keempat, mengalokasikan biaya bersama, ya sama ini juga nanti hasilnya akan dikali dengan 960 juta. 30,66 kali 960 juta, maka untuk produk A alokasi biayanya adalah 294.336.000, yang B 353.280.000, yang C 312.384.000. Sehingga totalnya adalah 960 juta rupiah. Ini step-stepnya. Silakan bisa kalian baca. Keputusan lebih lanjut atau langsung jual saat titik pisah. Keputusan proses lebih lanjut atau langsung jual saat titik pisah.
Di sini ada kriterianya. Harga jual setelah proses lebih lanjut dikurangi harga jual setelah titik pisah lebih besar dari harga jual setelah titik pisah, maka proses lebih lanjut. Kalau harga jual setelah proses lebih lanjut dikurangi dengan harga jual setelah titik pisah lebih kecil dari harga jual setelah titik pisah, maka langsung jual tanpa proses. Nah, ini keputusan ya, apakah diproses lebih lanjut atau langsung jual tanpa proses. Ada ilustrasi ya. Di mana ilustrasinya ini sama seperti yang tadi, hanya ada tambahan di sini yaitu tentang harga penawaran, di mana produk A 56.000, produk B 42.000, dan produk C 40.000. Pertanyaannya adalah, apakah manajemen menerima penawaran tersebut atau tetap memproses lebih lanjut ketiga produk tersebut setelah titik pisah? Maka kita lihat di sini, ya, harga jual setelah proses lebih lanjut yang A 60.000, harga penawarannya 56.000, sehingga selisihnya adalah 4.000. Yang B selisihnya adalah 6.000, yang C selisihnya adalah 2.000. Dari selisih ini, ya, kita bandingkan dengan biaya proses lebih lanjut. Yang A, selisih harga jualnya 4.000, lebih besar daripada biaya proses lebih lanjut. Sehingga selisihnya adalah 1.500, keputusannya adalah diproses lebih lanjut. Yang B juga produk B, selisihnya adalah 6.000, biaya prosesnya adalah 2.000, lebih besar, sehingga diproses lebih lanjut. Yang C juga sama, lebih besar, sehingga diproses lebih lanjut. Metode yang kedua adalah metode unit fisik atau metode biaya per unit rata-rata. Di mana metode ini mengalokasikan biaya bersama berdasarkan bobot dari masing-masing produk. Dalam metode ini, setiap produk diberikan bobot berdasarkan berbagai fakta. Bisa kesulitan dalam memproduksi, bisa jumlah bahan baku langsung yang dipakai, bisa waktu yang dihabiskan untuk memproduksi, bisa perbedaan dalam tenaga kerja, dan ukuran fisik. Ya, jadi dari produk-produk yang dihasilkan ditentukan oleh manajemen, ya, mana mungkin yang paling sulit, atau dari jumlah yang paling besar bahan bakunya urutannya gitu ya. Nah, coba kita lihat bagaimana soal PT Berjaya Raya. Oh, sorry. Kalau yang ini tadi itu metode biaya per unit rata-rata setimbang. Kalau yang ini adalah metode biaya per unit rata-rata atau metode unit fisik. Di sini mengalokasikan menggunakan ukuran unit atau fisik sebagai basis alokasi. Ya, terbalik saya. Ukuran fisik dapat dinyatakan dalam satuan berat, volume, atau ukuran yang lain. Kita lihat contohnya, masih berkaitan dengan PT Berjaya Raya. Menghasilkan produk A, produk B, produk C, masih sama juga keseluruhan biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP
nilainya sebesar 960 juta rupiah. Di sini ya, unit fisiknya adalah menggunakan satuan unit. Di mana produk A 60.000, produk C 90.000 dan produk B 90.000 dan produk C 90.000. Maka kita cari dengan menggunakan persentase juga ya, unit fisik relatif. Yang A dapat 25%, dari mana 60.000 dibagi 240.000 dikali 100%. Maka dapatlah 25%. Yang B, 90.000 dibagi 240.000 dikali 100%. Maka dapatlah 37,5%. Begitu juga dengan produk C, karena angkanya sama, maka persentasenya juga sama. Setelah dapat persentase, ya udah kita tinggal kalikan dengan si 960 juta tersebut. Yang produk A 25% kali 960 juta, maka dapatlah 240 juta. Yang B 37,5% kali 960 juta, maka dapatlah 360 juta. Begitu juga dengan produk C. Sehingga kalau ditotalin adalah 960 juta. Oke. Ini ya, kalau kita menggunakan unit fisik. Dan yang terakhir adalah menggunakan unit rata-rata ketimbang. Yang tadi saya bilang bahwa kalau ini menggunakan bobot. Di mana ya, bobotnya ini tadi saya bilang bisa karena kesulitan dalam memproduksi, atau jumlah bahan baku yang dipakai, atau waktu yang dihabiskan untuk memproduksi, perbedaan dalam tenaga kerja, dan lain sebagainya. Ini kebijakan manajemen penggunaan bobotnya. Anggaplah ada 3 produk tadi yang PT Berjaya Raya, pengalokasiannya, total biaya bersamanya adalah 960 juta. Produk yang dihasilkan A 60.000, B 90.000, C 90.000. Dibobot, maka yang paling tinggi produk C dibuat 6, B dibuat 4, dan A dibuat 3. Dari hal ini, ya, kita mencari yang pertama adalah jumlah unit tertimbangnya, di mana produksi dikali dengan bobot. Produk A 60.000 dikali dengan 3, maka dapatlah 180.000. Yang C 90.000 kali 4 dapatlah 360.000. Yang C 90.000 kali 6 dapatlah 540.000. Dan totalnya adalah 1.080.000. Maka sama seperti yang metode lainnya, kita cari persentasenya. Yang A 180.000 dibagi 1.080.000. Sorry, kok 1 miliar. 180.000 dibagi dengan 1.080.000, ya. Coba kita hitung. 180 bagi 1. Maka dapatlah 1,67 atau 16,67 ya, 16,67%. Yang kedua, tiga 33,33. Dan yang ketiga adalah
50%. Ini kali 960 juta. Ini juga kali 960 juta. Maka yang A, alokasi biaya bersamanya adalah 160 juta, yang B 320 juta, dan yang C 480 juta. Sehingga totalnya adalah 960 juta rupiah. Oke. Demikian ya, 3 metode alokasi biaya bersama. Ada 3 metode, yaitu metode nilai pasar, metode unit fisik, dan metode biaya rata-rata tertimbang. Terima kasih atas atensi kalian. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.